Honorable Principal of Ignorant and all of the teachers, and the Honorable all invited guests. First of all, praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed tawfiq, gave the same inayah on all of us, so that we can gather to attend child-friendly madrasah Chinese Smart Agency, even this morning without any obstacle. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat and salam always be upon our Prophet Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose interesting way of hope forward to annual qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, Madrasah Ramah Anak Kabupaten Semarang tahun 2025. Yang ketiga, penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Acara yang keempat, laporan penyelenggara. Acara yang kelima, sambutan. Acara yang keenam, doa. Acara yang ketujuh yaitu acara inti paparan Madrasah Ramah Anak. Yang kami susulan acara pada pagi hari ini. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan umum kita. Salam semoga dengan bacaan umum kita acara dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Bapak Ahmad Muslimun. Kepadanya kami persilakan.
Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah yang akan dipandu oleh Ibu Anissa. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu.
Pagi Lutiri berkumpul Eksos I PDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di P3 AKB, jadi ini kurang ya. Di P3 AKB yang telah mensupport sehingga kegiatan Ketua Dewas dan saya hormati pula Bapak Ahmad Rifai Sofi Bilbek, tuan rumah yang sudah menyediakan tempat ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar insya Allah ke depannya. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala madrasah ibtidaiyah baik negeri maupun swasta, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, kurang suatu apapun. Salam salam semoga selalu tercurahkan dari baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang nanti pantas mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kali ini pagi ini sudah lama kami dengar dan sedianya dilaksanakan di bulan Desember atau di tepatnya di tahun lalu, tapi karena kesibukan dan kegiatan dari kita masing-masing di Kantor Pemerintahan Nasional Kabupaten Semarang dari hak dan sebagainya, akhirnya baru bisa terlaksana di pagi hari ini. Ini hari pertama untuk madrasah ibtidaiyah dan besok hari kedua untuk madrasah sanawiyah. Sekolah ramah anak adalah hal yang sebenarnya menurut saya bukan hal yang baru, tapi dibahasakan menjadi hal baru dikarenakan perkembangan pola asuh, pola didik dan pola pikir dari anak-anak kita. Intinya sekolah ramah anak ini adalah sekolah apapun kita sebut madrasah ramah anak, karena kami sering ditegur ketika di depan guru pengawas di madrasah bilang sekolah ditegur, jadi madrasah ramah anak gitu. Kita sepakat madrasah ramah anak karena ini di madrasah. Madrasah ramah anak ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi ini perlu kita gaungkan kembali dikarenakan pola didik, pola ajar, dan pola pikir dari anak-anak kita mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Intinya adalah madrasah ramah anak ini adalah madrasah yang menitik beratkan pendidikan yang ramah terhadap anak, melindungi hak anak, melindungi keamanan anak, melindungi kesehatan, kebersihan dari anak-anak didik kita. Salah satu contoh mungkin di depan kita, meja yang ada di depan kita ini bisa kita sebut meja yang ramah anak, dikarenakan sudah tidak ada runcing wujudnya sudah apa nih bahasanya, Tumpul halus lah, kalau disentuh tulus gitu. Ini termasuk salah satu sarana prasarana untuk mewujudkan madrasah ramah anak adalah alat yang ada di sekolah-sekolah juga harus mendukung keamanan anak. Toilet harus bersih, tempat harus bersih, karena hampir separuh kehidupan anak itu dihabiskan di madrasah. Guru juga harus berwawasan luas, walaupun mungkin masih ada beberapa hambatan dalam mewujudkan madrasah anak. Mungkin satu sarana prasarana yang ada di kita, karena dengan madrasah ramah anak kita harus memperbaharui sarana dan prasarana atau memberi pengawasan kepada siswa di dalam memanfaatkan sarana dan prasarana. Yang kedua, masih ada mindset dari kita yang mengatakan bahwa mendisiplinkan anak itu dengan kekerasan. Masih ada kita yang menggunakan itu. Salah satu contoh ketika anak tidak datang ke sekolah, ke madrasah terlambat, kemudian suruh berdiri di depan tiang bendera selama beberapa jam.
Itu cara-cara dulu dalam mendisiplinkan anak seperti itu. Tetapi jika sekarang itu tetap dilakukan, terjadi sesuatu terhadap anak, otomatis kembali ke pendidik. Yang kedua, masih kita punya beranggapan bahwa mendisiplinkan anak di beberapa daerah dengan cara-cara yang dulu dilakukan oleh bapak ibu guru kita itu adalah cara yang terbaik. Dulu mungkin kita pada saat masih menjadi pelajar, ya hari Jumat saya masih ingat betul suruh menaruh tangan di meja. Yang kukunya panjang, bapak ibu guru pilih sambil membawa penghapus. Yang kukunya panjang siap-siap saja di buku penghapus atau penggaris isi. Itu tidak bisa lagi kita lakukan saat ini. Dikarenakan produk dulu, orang-orang tua sekarang itu kan produk dulu. Tetapi ketika anak-anaknya diterapkan seperti itu, otomatis akan mengajukan ke pihak yang berwajib bayaran. Nah, mungkin nanti dari Pak Paulus, bagaimana caranya agar pendidik ini tidak terjerat oleh hal-hal yang bersifat mendisiplinkan anak kemudian masuk ke ranah hukum. Karena itu sebagai, semoga tidak ada di Kabupaten Semarang dan di Jawa Tengah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi inti dari besar dari madrasah ramah anak ini bagaimana anak itu sekolah tiap pagi itu mau berangkat itu merindukan sekolah. Guru mau berangkat dari rumah itu merindukan sekolah. Di sekolah nyaman, di sekolah bersih, orang tua mendidikkan anak itu senang karena di sekolah sudah tidak ada lagi kekerasan, di sekolah tidak ada lagi bully-bulian. Dulu zaman kita bully-bulian adalah hal yang biasa karena mungkin mental yang dididik pada saat itu adalah mental baja. Gen Z lain. Gen Z ini karena sudah sampai Z, kita kan Gen A mungkin karena sudah sampai Z, jadi mentalnya akan berbeda dengan mental terdahulu. Mungkin ketika dibully anak akan semakin down dan sebagainya. Saya masih ingat betul, saya salah satu korban bully. Jadi saya waktu itu sekolah bukan di RA, TK. Saya 5 tahun sekolah di TK, kemudian saya dibully. Nama saya kan Tak Inul Diri Batu Sugro. Saya dibully diri-diri. Saya masih ingat betul. Hari berikutnya saya berangkat sekolah bawa peso. Saya bawa peso, anak yang bully itu kisarannya tak peso waktu itu. Mungkin saya termasuk anak yang kalau zaman sekarang disebutnya apa gitu? Bukan, yang seharusnya itu apa? Bukan. Lebih dari yang lain itu apa namanya? Inklusi. Ya, bukan inklusi. Hiperaktif. Hiperaktif, itu termasuk anak-anak hiperaktif. Saya masih ingat betul. Kemudian hari berikutnya akhirnya saya tidak mau sekolah dan umur 5 tahun itu saya dipondokkan di Gresik karena tidak mau sekolah di TK. Itu zaman itu berarti saya mungkin sudah masuk generasi R atau apa gitu ya. Nah, apalagi ini generasi Z, bully-bulian dan sebagainya. Orang tua menitipkan anak, kemudian anak dibully, kemudian dor dan sebagainya. Dulu bully-bulian seperti itu masih biasa mungkin. Anak dipanggil bukan nama anak, tapi dipanggil nama orang tuanya itu dulu biasa. Betul? Biasa. Jadi anaknya Pak Paijo itu yang mungkin namanya sudah dinamai Muhammad, dipanggilnya Jo Paijo seperti itu. Itu dulu. Sekarang dengan madrasah ramah anak, bulian, kekerasan, pornografi, perlindungan, termasuk guru diusahakan untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Saya tadi sudah hampir mau khilaf di ruang tamu sudah mengeluarkan rokok. Oh ya Allah, ini temanya madrasah ramah anak. Akan berkoordinat sekali, padahal tadi pagi baru tidur belum sempat rokok. Tapi itu tidak ada. Guru, ustadz-ustadzah juga harus menahan itu. Ketika panggilan selama proses pembelajaran di kelas di lingkungan sekolahan
mohon yang masih merokok seperti saya ditahan. Mungkin bisa keluar sebentar ke lapangan atau kemana gitu kan, bawa pohon pisang, bawa pohon cipuan, duduk merokok sebentar, lalu kembali ke sekolah. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu dari BP3 AKP dari Pak Paulus atas kegiatan hari ini. Semoga ini merupakan bibit awal Bapak, generasi awal yang nanti akan mengeluarkan madrasah ramah anak di seluruh wilayah madrasah Kabupaten Semarang. Semoga itu bisa terwujud, karena selama ini saya mohon bantuan juga pada beliau berdua agar terus membimbing kami, sehingga satu yang berangkat di sini bisa menularkan kepada guru-guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Ini merupakan salah satu madrasah kami, meskipun ini bukan madrasah negeri, tetapi tadi MC-nya bahasa Inggris Bapak. Bahasa Inggris luar biasa. Mungkin nanti ada pembiasaan proses mengajar di beberapa kelas yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, monggo para kepala madrasah, ketika panjenengan mau meningkatkan kualitas madrasah panjenengan, kita tidak usah jauh-jauh Pak, kecuali niatnya mau jalan-jalan. Kita tidak usah jauh-jauh, cari madrasah yang unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, yang itu digunakan panjenengan sebagai tempat untuk studi banding dan sebagainya, kecuali niatnya sudah sambil jalan-jalan. Ya, bisa lah orang Kalikurmo, yang ke Kalikurmo datang ke M3 karena diniati jalan-jalan ke Kooperatif Virgin kan tidak ada masalah. Seperti itu bisa dicoba, nanti dikeluarkan lagi. Apa yang menjadi kemajuan di sini harus merata di wilayah madrasah yang ada di Kabupaten Semarang. Saya bolak-balik matur, dan ini saya ingin ngomong lagi bahwa apa yang menjadi unggulan madrasah Ibtidaiyah saat ini sudah ditiru oleh sekolah dasar. Apa yang menjadi beda madrasah Ibtidaiyah dengan SD saat ini hampir sudah sama. Apa yang panjenengan lakukan juga sudah ditiru oleh sekolah dasar. Oleh karena itu, bolak-balik saya matur, mari kita membuat inovasi baru agar kita menjadi lebih berbeda lagi dengan mereka. Asmaul Husna, tabarus sudah dilakukan oleh mereka. Panjenengan harus buat inovasi baru. Mungkin seperti inovasi yang akan dilakukan oleh dan anak di beberapa kelas, KBM-nya menggunakan bahasa Inggris. Saya sebenarnya tadi mau sambutan pakai bahasa Inggris, tapi takut nanti Mas Hayati nggak mungkin. Jadi saya ke bahasa Inggris saja. Terima kasih, selamat mengikuti pembelajaran, pelatihan, seminar, apapun namanya, pencanakan madrasah ramah anak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pencanakan madrasah ramah anak tingkat madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Semarang dengan resmi saya buka. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang kami hormati pula Bapak Kepala BP3 AKP, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Retno Prasetyawati SHMN selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
mungkin teman-teman juga masih asing dengan Dinas DP3 AKP. Nggih, Pak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Ya. Nggih. KB. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan juga dari Bapak narasumber, Bapak Paulus Musiran Eson MSI, sekaligus sebagai fasilitator dari KLA tingkat provinsi. Ya, kami hormati pula Ketua Pokjawa beserta dengan Bapak Ibu pengawas madrasah tingkat MI dan juga Bapak Kepala MI Medan yang alhamdulillah memfasilitasi tempat kegiatan kita pada hari ini beserta dengan Bapak Ibu Kepala MI Kabupaten Semarang, baik yang hadir in maupun hadir out. Hadir berarti yang datang di ruangan ini, hadir out berarti hadir lewat Zoom meeting. Nah, maka dari itu sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah, alhamdulillah kita semuanya senantiasa mendapatkan berbagai macam kenikmatan, utamanya adalah nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dan alhamdulillah pula bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Selawat serta salam kita. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, dan utamanya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan juga Bapak atau Ibu Kabid P3A dari DP3 AKP. Perkenankan kami mewakili dari panitia yang pertama mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi daripada Bapak Ibu semuanya sehingga acara pada siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan khusus juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas DP3 AKP yang memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini, karena semuanya anggaran justru dibantu dan di backup oleh Dinas DP3 AKP. Nah, maka dari itu kami ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus bersama-sama. Semoga ke depan bantuan dan kerjasama tetap bisa dilaksanakan. Amin. Amin. Berikutnya dasar kegiatan kita adalah terkait dengan adanya konvensi hak anak terkait dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya untuk pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. Dan juga SK Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah nomor 478 tahun 2024 tanggal 26 Maret tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan madrasah aman dan sehat di lingkungan kantor Kementerian Agama. Nama kegiatan sosialisasi dan sekaligus pencanangan madrasah ramah anak di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Adapun maksud dan tujuan adalah dalam rangka agar program madrasah ramah anak menjadi pedoman dan acuan bagi pelaksanaan kegiatan yang ada di madrasah, yang salah satunya ingin diwujudkan dalam bentuk pertama, mewujudkan suasana yang kondusif untuk melindungi peserta didik dan segenap warga madrasah dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan madrasah. Yang kedua, ingin mewujudkan bersama-sama madrasah di Kabupaten Semarang yang ramah anak, aman dan sehat untuk mendukung budaya pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kualitas madrasah. Yang ketiga, memberikan panduan bagi pemangku kepentingan di madrasah dalam implementasi madrasah ramah anak yang aman dan sehat.
Yang keempat, menyelaraskan program lintas sektoral yang edukatif dalam rangka menyiapkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Bentuk kegiatan ini dikemas sebagai berikut. Yang pertama adalah pengarahan dan pembinaan sekaligus penyampaian tentang kebijakan pengembangan madrasah ramah anak menuju madrasah maju bermutu mendunia. Yang kedua, paparan materi tentang madrasah ramah anak yang nanti akan disampaikan baik penguatan dari Dinas DP3AKP maupun dari narasumber. Lalu yang ketiga, membuat kesepakatan bersama dalam mensinergikan antara Kementerian Agama Kabupaten Semarang dengan BP3AKP dalam menuju madrasah yang ramah anak, maju, bermutu dan mendunia di Kabupaten Semarang. Adapun peserta dalam kegiatan kita kali ini adalah seluruh pengawas pembina di tingkat MI yang ada di Kabupaten Semarang berjumlah 16 orang. Lalu kepala MI yang ikut secara langsung hadir di ruangan ini ada 57 orang, sedangkan yang mengikuti kegiatan lewat daring atau Zoom meeting berjumlah 109 orang. Dengan stakeholder yang ada dari seksi PEMA beserta dengan Bapak Kepala Kantor, lalu dari Dinas DP3AKP, jumlah peserta 186 orang. Adapun sumber dana kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini sekali lagi tadi kami sampaikan adalah bantuan dari DP3AKP. Output kegiatan, kita berharap kegiatan ini nanti menjadi salah satu program untuk mewujudkan madrasah ramah anak yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Untuk itu sekali lagi kami berharap ada kegiatan kita pada hari ini, sosialisasi dan pencanangan madrasah ramah anak, sekali lagi menjadi salah satu tujuan kita bersama untuk bisa mewujudkan madrasah yang ramah anak di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang menjadi madrasah yang maju bermutu mendunia khususnya di Kabupaten Semarang. Untuk itu sekali lagi kami mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, utamanya dari DP3AKP dan juga dari berbagai pihak. Dan terima kasih kami ucapkan kepada tuan rumah Bapak Kepala MI Medan Anak yang sudah memfasilitasi kegiatan kita, dan juga dari Pokjawas yang ikut mendukung kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dari kami mewakili panitia, apabila ada kekurangan, kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperjaga bumi Nusantara, mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. LHMI-MDSMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoyang, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat. mulia demi cita-cita.
Moto